Puji Tuhan, selamat malam saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita sama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, mari sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini kembali kami dapat ada bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan kami semua mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu tidak lalu begitu saja, namun tertanam dalam tanah hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudara, saya ngajak kita membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 37. Puji Tuhan, saya akan membaca di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan, saya membaca dan melihat akan pasal ini. Daud penulisnya menulis dalam pasal ini, dia menceritakan atau dia membandingkan keberhasilan orang fasik dan orang benar yang takut akan Tuhan. Nah, dengan tidak mengandalkan Tuhan, saudara, bisa saja orang fasik mengumpulkan harta kekayaannya dengan cara dia tekun bekerja, dia rajin bekerja, atau dengan cara yang lain, yaitu dengan kelicikan dan kejahatan. Karena dalam pasal ini, dalam ayat yang ke-14 dikatakan, orang fasik menghunus pedang dan melentur busu mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Jadi, hidup orang fasik bisa saja sepertinya secara materi diberkati. Perhatikan, namun tidak mungkin menjadi berkat secara rohani. Bahkan diri orang fasik sendiri pun akan berakhir dalam kebinasaan. Kalau saudara baca dalam pasal 37 ayat yang ke-10, di situ dituliskan, karena sedikit waktu lagi mereka, maka lenyaplah orang fasik. Dalam pasal 37 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Artinya Tuhan membenci cara hidup mereka, cara mereka mendapatkan segala harta kekayaan mereka. Nah, tentunya kita tidak ingin memiliki kehidupan rumah tangga atau keluarga yang seperti itu. Tapi kita mengini adalah keluarga atau rumah tangga yang diberkati, yang pada gilirannya menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, pertanyaannya muncul, bagaimana agar keluarga kita dapat menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat? Inilah yang saya ajarkan, yang saya sampaikan kepada rekan-rekan dalam kelompok saya sendiri untuk menyampaikan kepada mereka, ini kunci keberhasilan keluarga dalam rumah tangga kita. Ada kunci yang Tuhan berikan bagaimana kehidupan orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kita membaca dalam ayat yang ke-25, ada kalimat yang mengatakan seperti ini. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Satu hal yang menarik buat saya karena dikatakan bahwa tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saudara perhatikan, orang benar tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Tetapi orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan dibenarkan oleh kuasa darah-Nya. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal 18 ayat 19 dikatakan di situ, sebab kamu dahulu
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Kita telah diselamatkan. Orang benar itu, saya katakan tadi, adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh darah anak domba, oleh kuasa darahnya. Nah saudara, dalam menjalankan kehidupannya, orang benar takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur pasal 112 ayat yang pertama berkata, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Keluarga yang menjalankan roda kehidupannya dengan benar pasti akan harmonis, pasti akan diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara, saya memberikan satu hal kepada kita semua, bahwa masing-masing anggota keluarga kita, baik suami atau istri dan anak-anak, itu bertanggung jawab menjalankan perannya sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Bukan hanya takut kepada manusia, tetapi saya katakan takut kepada Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu mencakup beberapa hal. Di antaranya saya katakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu mencakup kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan selalu kehidupannya senantiasa mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kedua, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjatuhkan dirinya dan membenci akan dosa, menjauhkan dirinya dari kejahatan dan membenci akan dosa. Orang yang takut akan Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktek kehidupannya sehari-hari. Jadi dia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya sepanjang hari hidupnya. Nah, untuk itulah saya katakan begini. Mari kita mendoakan dalam keluarga kita, mendoakan suami kita, mendoakan istri kita, mendoakan anak-anak kita, supaya senantiasa mereka hidup takut akan Tuhan. Demikian juga kehidupan kita dimulai dari pribadi lepas pribadi. Kenapa, saudara? Kita berusaha menjadi orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati. Orang yang takut Tuhan akan hidupnya mempunyai kerendahan hati. Kalau saya membaca di dalam Amsal pasal 12 Amsal pasal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal pasal 22 ayat 4 menuliskan hal itu. Bahkan Amsal pasal 14 ayat 27 menuliskan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Oh, luar biasa sekali ketika kita hidup takut akan Tuhan dan mempunyai kerendahan hati. Orang benar dijanjikan tidak akan ditinggalkan sampai anak cucunya meminta-minta. Tetapi sebaliknya, orang benar itu dijadikan berkat, dan di atas kepala orang benar itu akan dikatakan Amsal pasal 10, berkat ada atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi saya katakan keluarga yang mau diberkati dan menjadi berkat adalah hiduplah takut akan Tuhan dan milikilah kerendahan hati. Yang kedua, saya sama-sama kita melihat firman Tuhan dikatakan apa? Ayatnya yang ke-26. Nah, agar keluarga kita diberkati dan menjadi berkat, maka kita harus mempraktikkan kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Ayat 26 dikatakan,
tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan. Jika keluarga kita tidak mempraktekkan kehidupan yang murah hati dan penuh dengan belas kasihan, jangan kita pernah berharap kita akan diberi kemurahan. Jangan kita pernah berharap untuk kita diberi kemurahan oleh Allah. Kita akan menikmati kemurahan Allah. Karena perhatikan dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dalam ayat yang ke-10 dalam Galatia pasal 6, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, orang yang kaya, perhatikan, secara materi belum tentu otomatis kekayaan yang dimiliki orang yang kaya secara materi belum tentu dia kaya dalam kemurahan. Bahkan mungkin kita melihat hari-hari ini, tidak jarang kita melihat orang yang semakin kaya, semakin pelit, semakin kikir, dan tidak mau peduli dengan orang lain. Kemurahan hatinya tidak ada. Bahkan kita ketahui kemurahan hati itu adalah salah satu dari buah roh. Kalau kita membaca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Kita ambil contoh pada hari-hari ini. Jemaat Makedonia adalah teladan dan dalam hal kemurahan hati. Ya. Selagi di dalam 2 Korintus pasal 8, kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal 8. Ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam apa? Kemurahan. Saudara perhatikan, jadi tidak harus menjadi kaya, tapi untuk melakukan hal yang kebenaran firman Tuhan, mereka sekalipun miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau saya ingin katakan, kasih adalah dasar hubungan antara suami dan istri. Ya, saya percaya hal itu. Kita semua mengerti dan tahu bahwa kasih itu adalah dasar hubungan antara suami dan istri. Kalau saudara membaca dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi kita. Bersyukurlah, mohonkan kepada Tuhan kita mempunyai belas kasihan, sehingga kita berlimpah dengan kemurahan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya rindu. Itulah yang saya ajarkan kepada teman-teman saya yang ada di sekitar saya. Saya katakan, berdoa, Tuhan, kita belajar untuk hidup takut kepada Tuhan, dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka milikilah kerendahan hati, sehingga kita dapat diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Dan puji Tuhan, ketika mereka melakukan itu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka diberkati oleh Tuhan. Bukan untuk diri mereka, tapi mereka memberkati orang lain. Tidak perlu orang lain tahu. Secara tidak langsung mereka begitu
rendah hati, mereka mau menyalurkan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, dan hidup mereka sangat diberkati sampai kepada anak mereka diberkati oleh Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, kekayaan dan kehormatan bukan segala-galanya. Kejarlah apa yang utama, yaitu hidup takut akan Tuhan, dan dalam kemurahan hati, maka kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus dalam keluarga dan rumah tangga kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam tanah hati kami, dan kami mohonkan Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk kami dapat hidup takut dan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat mempunyai kerendahan hati, kemurahan hati dalam hidup kami untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Berkati seluruh keluarga di Yerusalem Tuhan, baik di pusat maupun di cabang-cabang, sehingga mereka limpah oleh kemurahan Tuhan, hidup mereka dapat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami, dan kami berdoa malam hari ini mengakhiri renungan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati kita dalam kekuatan dan kesehatan. Haleluya. Amin.